Mbak Afwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Kebajikan. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih pada Pak Andi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk turut membincangkan buku karya beliau yang berjudul Sekar Mata Saujana. Saya menyambut baik karya beliau yang baru saja diterbitkan ini, dan saya menilai bahwa buku yang ditulis oleh Pak Andi ini memiliki beberapa kelebihan, dan tentu nanti kita juga bisa mendiskusikan beberapa catatan lain di luar kelebihan itu. Saya berpandangan bahwa buku yang ditulis oleh Pak Andi yang berisi kalimat-kalimat puitik ini hari-hari ini sangat relevan, terutama ketika kita melihat situasi dan kondisi masyarakat kita yang dipenuhi dengan satwa sangka, konflik, dan berbagai kompetisi yang telah melahirkan berbagai macam dampak tidak baik seperti trauma, permusuhan, dan juga dendam. Saya menilai kata-kata puitis yang ditulis oleh Pak Andi bisa menjadi bagian dari inspirasi, dari motivasi, dan menjadi sumber pendidikan nilai ya bagi anak bangsa. Saya kira para penulis karya sastra makin sedikit yang mencurahkan waktunya untuk menulis karya-karya yang memiliki nilai-nilai edukatif yang disampaikan secara langsung. Kita melihat bahwa sejak pertumbuhan puisi modern di Indonesia, banyak penyair-penyair yang memang lebih memilih untuk bereksperimentasi dengan bahasa. Sejak Amir Hamzah, kemudian penyair-penyair modern lainnya, kita melihat bahwa permainan bahasa, eksperimentasi keindahan bahasa itu sering menjadi perhatian utama dalam karya-karya mereka. Dan kecenderungan ini kalau kita lihat, teman-teman sekalian, berbeda sekali dengan tradisi puisi-puisi lama seperti syair, pantun, gurindam, dan seterusnya, yang memang ditulis dengan satu muatan pesan yang gamblang. Dan pesan-pesan itu saya kira sangat terkait dengan nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai kebaikan, atau nilai-nilai yang terkait dengan kearifan lokal. Nah, nilai-nilai itulah yang saya banyak temukan di dalam puisi-puisi atau kalimat-kalimat puitik yang disampaikan oleh Pak Andi. Saya senang ya, karena Pak Andi tidak berpretensi untuk menganggap atau mengklaim bahwa tulisan-tulisannya ini sebagai puisi. Di dalam cover buku tidak disebutkan bahwa ini adalah kumpulan puisi. Ini menandakan bahwa Pak Andi tidak memiliki intensi untuk menulis sebuah karya yang berbentuk puisi. Pak Andi hanya menyampaikan di dalam cover bahwa karya-karyanya ini adalah kalimat puitik. Nah, kalimat puitis ini tentu agak sedikit fleksibel ya, kalau dibandingkan dengan puisi ya. Karena puisi ini kalau di dalam kajian-kajian yang sifatnya strukturalis, sangat rigid sekali ya, sangat ketat sekali, terutama terkait dengan bentuk. Apakah itu terkait dengan gaya bahasanya, kemudian permainan bunyi atau rima, kemudian struktur baitnya, pilihan-pilihan citraannya, dan juga diksi, sampai terkait dengan bagaimana artikulasi-artikulasi
tema itu disampaikan di dalam puisi, terutama secara tidak langsung. Sehingga wajar kalau penyair di Inggris menyatakan bahwa puisi itu adalah the best word in the best order. Jadi adalah satu pilihan kata dalam satu bentuk yang sempurna, gitu ya. Nah, saya kira Pak Andi ini memiliki satu visi penulisan karya puitik yang agak berbeda ya dengan para penyair era-era puisi modern ya, karena Pak Andi di sini seperti tadi saya sampaikan sangat mengedepankan atau mengutamakan pesan. Dan disinilah tentu saja kita bisa menggali sejauh mana pesan-pesan, inspirasi, motivasi yang disampaikan Pak Andi itu berkorelasi dengan khasanah nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia. Dan kita juga bisa mencoba untuk menggali juga nilai-nilai universal apa saja yang sebenarnya itu juga berkaitan dengan berbagai nilai yang bisa kita temukan di negara-negara lain. Kalau kita bicara tentang perdamaian, kita bicara tentang saling asih mengasihi, kita bicara tentang kebersamaan, itu adalah nilai-nilai yang sifatnya universal, yang tidak hanya saya kira diyakini dan dipraktekkan di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Kelebihan nilai-nilai yang universal itu saya kira bisa melewati batas-batas zaman ya. Jadi apa yang ditulis Pak Andi saya kira sampai kapanpun akan tetap relevan, akan tetap bisa menjadi inspirasi ya bagi pembacanya. Nah, kita pernah mendengar satu istilah dalam dunia puisi, bahwa puisi juga bisa menjadi terapi, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kalau kita mencoba menempatkan puisi sebagai sebuah tulisan yang itu bisa menjadi terapi bagi mereka yang mengalami depresi, bagi mereka yang mengalami keputusasaan, maka saya kira puisi-puisi seperti yang ditulis Pak Andi ini bisa menjadi salah satu terapi itu, bahwa banyak hal yang tetap seorang manusia bisa lakukan dan bisa terus lakukan ya, terutama untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian yang berikutnya saya ingin sedikit menyampaikan tentang tantangan ya, tantangan penulisan karya-karya yang mementingkan pesan, ya seperti yang dilakukan oleh Pak Andi ini. Nah tentu saja karena ada berbagai macam nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai luhur yang sudah seringkali dieksplorasi, dikembangkan, didiseminasikan oleh para penulis, maka tentu tantangannya adalah bagaimana mengidentifikasi dan kemudian menyajikan nilai-nilai yang memiliki sifat kebaruan atau nilai-nilai kebaruan yang itu di hari-hari ini barangkali sangat relevan, gitu ya. Kalau Pak Andi misalnya menulis 4.0 misalkan yang dimaksudkan itu terkait dengan kondisi masyarakat digital kita hari-hari ini, barangkali kita bisa mencari ya dan mencoba untuk merefleksikan apa sesungguhnya nilai-nilai kearifan, nilai-nilai kebaikan yang muncul sebagai hasil dari kontestasi apa-apa yang pernah kita praktikkan, nilai-nilai lama dengan nilai-nilai baru yang muncul hari-hari ini. Ini menurut saya penting begitu ya. Ini menurut saya penting agar sebuah pesan, sebuah nilai itu tidak tersampaikan secara berulang-ulang, atau nilai-nilai itu tidak tersampaikan sebagai sebuah nilai yang itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari tradisi-tradisi yang ada di dalam kehidupan kita. Itu adalah tantangan yang menurut saya menjadi penting ya, terutama untuk
nanti para penulis muda yang ke depan ingin mengeksplorasi berbagai macam nilai-nilai yang muncul di dalam masyarakat kita. Karena menurut saya, karya sastra, apakah itu puisi, apakah itu novel, apakah itu drama, apakah itu cerita pendek, tidak bisa lepas dari dinamika kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Kita berada di dalam sebuah konstruksi identitas dan nilai-nilai kebudayaan yang sangat-sangat dinamis, yang itu membutuhkan penyesuaian. Apalagi kita sekarang ada di dalam dunia digital. Nah, disitulah juga saya kira nilai-nilai universal yang tersampaikan melalui tulisan-tulisan Puitika Pak Andi itu masih relevan. Namun demikian, ada menariknya ketika ada upaya untuk mengonstruksi atau menemukan nilai-nilai baru yang kemudian itu bisa juga dimasukkan atau disajikan di dalam kalimat-kalimat atau frase-frase puitik yang itu nanti menjadi jawaban-jawaban penting atau inspirasi-inspirasi penting bagi generasi milenial di masa kini. Itu. Mungkin sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu poin yang ini juga penting ya dalam perjalanan dunia sastra di Indonesia, bahwa hari-hari ini dunia penerbitan, dunia diseminasi karya sastra sudah tidak lagi bertumpu ya pada media cetak. Oleh karena itu saya senang karena Pak Andi juga mengirimi saya tulisan ini dalam format digital. Nah, bentuk format yang seperti itu saya kira hari-hari ini sangat cocok ya, terutama ketika sebuah karya dimaksudkan untuk bisa dibaca oleh khalayak luas begitu. Karena tadi kalau Pak Andi mengatakan menunggu cetak itu memang bisa menjadi satu dokumen juga ya yang bisa kita miliki. Namun di sisi lain tentu saja upaya Pak Andi untuk mendiseminasikan itu dalam bentuk PDF juga menjadi satu alternatif untuk upaya pengembangan karya sastra ke depan. Jadi bagaimanapun karya sastra harus bisa berkompromi, bisa beradaptasi dengan nilai-nilai kekinian. Tetapi yang tadi saya sampaikan, yang itu menjadi sangat-sangat penting adalah bagaimana para penulis karya sastra mampu untuk merepresentasikan berbagai macam dinamika, kontestasi dari kebudayaan yang sekarang ini sedang berkembang. Saya secara pribadi mengucapkan selamat ya kepada Pak Andi, sudah lama tidak ketemu, terakhir ketemu di kampus UNESA waktu ada acara seminar di sana. Ya Mas, ya masih ingat saya. Ya, saya sangat senang bisa membaca buku Pak Andi yang ya jumlah kalimat-kalimat puitiknya sangat-sangat banyak. Saya kira itu Mbak Asvin ya, sedikit saja dari saya. Terima kasih sekali lagi, salut untuk Mas Andi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.